Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu, 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 ada apa nak? Kan aku udah bilang berkali-kali, kalau aku bangun tidur tuh ibu harus siapin kamar aku, terus harus siapin luluran, terus siapin air hangat dan sari buah. Seharusnya bisa mengerjakannya sendiri, Darmi. Kan ibu tahu aku lagi sibuk. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap. Berat tubuhnya mulai menyusut. Semua dilakukan demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo nak, bantu ibu kerja di sawah. Enggak bu, nanti kalau kuku aku hitam kayak ibu gimana? Ya ampun nak, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Berisik bu, aku kan lagi dandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap jadi seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu Darmi pergi ke ladang sendirian. Menjelang sore hari ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Ibu pulang. Uangnya mana? Nah ini dia. Jangan Darmi, uang itu untuk kita makan sehari-hari. Bedok aku habis bu. Kamu itu hanya bisa meminta saja, tapi tidak pernah mau membantu ibu bekerja di sawah. Apaan sih bu? Darmi, ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, ibu sudah tidak khawatir lagi kalau kamu bisa urus diri kamu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk makan sehari-hari. Siapa suruh jadi miskin? Lagi juga aku nggak pernah minta kalau kamu jadi ibu aku. Baiklah anakku, ibu hanya meminta kepada kamu untuk tidak mengurung di rumah terus, supaya nanti kamu bisa mengenal lingkungan, supaya kalau ibu dipanggil Tuhan, kamu sudah mengenal lingkungan. Suatu hari, ibu mencoba untuk memujuk Darmi agar mulai mengubah tabiat buruknya. Hari berganti hari, akhirnya Darmi mau menuruti kehendak ibunya. Hingga pada suatu hari, Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Murti, Indah, kalian lihat ibu-ibu di belakang gadis cantik itu? Iya, lihat. Kira-kira siapa ya dia? Kasian sekali ya. Kira-kira siapa ya cewek di belakang gadis cewek itu? Iya, benar. Siapa ya dia? Kasian ya. Jangan pikir aneh-aneh ah. Gak baik. Ada cewek cantik tuh. Bagaikan bidadari. Tapi yang di belakang itu siapa ya? Deketin ah. Hai cantik, yang di belakang kamu itu siapa? Apa itu ibumu? Bukan kok, dia bukan ibuku. Kamu yakin yang di belakang kamu itu bukan ibumu? Bukan, suruh aku bilang bukan. Nah, lihat ibu-ibu terjatuh. Ayo kita tolong. Ayo. Bangun ibu. Bangun ibu. Darmi benar-benar menangis tak berdaya. Menahan sakit hati, ia berbisik dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatan yang durhaka itu. Sang ibu pun memohon. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan hinaan ini semua. Anak kandung hamba begitu tega menghina hamba. Hukumlah dia, hukumlah anak durhaka itu, hukumlah. Ibu, maafkan aku ibu. Maafkan ibu juga nak, maafkan ibu. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,
Perlahan, tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Anakku, maafkan ibu, anakku. Ibu, kuucapkan kata maaf hari ini. Lidahku pernah melukai hatimu, selalu menentang apa yang kau katakan. Bahkan diriku selalu berkata-kata kasar kepadamu, hingga membuat air matamu jatuh. Aku memang anak yang tuli, selalu tidak pernah mendengar apa yang kau larang, hingga membuat dirimu kesal. Aku ini anak yang malas, selalu berkata tidak untuk hal yang kau inginkan, hingga hatimu teriris. Ibu, maafkanlah semua hal kebodohan ini yang pernah kulakukan padamu, yang sering kulakukan padamu, yang sering kukatakan padamu, yang telah melukai hatimu, yang membuat air matamu mengalir di pipimu. Ibu, maafkan semua egoku yang tak peduli dengan perasaanmu, yang selalu menyia-nyiakan perhatianmu. Maafkanlah anak-anakmu, menyesali perbuatannya. Maafkanlah, Ibu. Maafkan aku.